Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri Cilitan 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Romli SPD Sekjen Angkatan 10 yang nanti akan kita ikuti bersama di acara pokok. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sarina SPD. Dipersilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya acara sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cilitan 3 kepada Bapak Sapam SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi guru penggerak yang berhasil atau bisa menelurkan pengetahuannya kepada kita semua. Jadi mohon nanti Pak Rode selesai dulu pun nanti kami mohon bantuan guru lain untuk membantu atau bersama-sama kita sharing apa yang diperoleh Pak Rode selama CGP itu bisa ditelurkan atau disampaikan lagi kepada rekan-rekan terutama yang ada di SDG 3. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya tibalah saatnya kita pada acara pokok yaitu pemaparan materi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Romli SPD CGP angkatan 10. Kepada Bapak Muhammad Romli SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian hadir pada hari ini dalam rangka destinasi budaya positif yang akan langsung dibawakan oleh saya yaitu CGP angkatan 10. Bahwa dalam aksi nyata pada hari ini saya akan memaparkan hasil daripada kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan di pendidikan guru penggerak yang mana kesananya insya Allah guru penggerak mudah-mudahan akan membawakan budaya positif khususnya di sekolah kita umumnya insya Allah akan kita tularkan ke sekolah yang lain di mana budaya positif ini sangat penting diperdayakan mengingat budaya positif merujuk kepada kurikulum merdeka belajar. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada semacam pertanyaan tematik namanya ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila titik-titik? Nah, pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar atau salah? Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, benar atau salah? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi ya, solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, Bapak Ibu setuju ya bahwa setiap guru itu harus memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Dalam kurikulum merdeka di sini fungsinya ya, guru itu perannya sebagai teman, fasilitator ya untuk menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Baiklah, kita akan membahas apa yang akan kita paparkan pada hari ini tentang budaya positif dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal ini adalah keyakinan yang luas, ya, yang ada pada diri kita, yang itu sangat berharga, yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, itu adalah budaya positif
positif. Yang pertama yaitu disiplin. Ya. Disiplin ini sangat penting untuk menciptakan budaya positif di mana setiap individu, siswa atau guru itu harus mempunyai kedisiplinan, karena untuk menunjang suatu keberhasilan atau tujuan yang kita inginkan itu yang pertama disiplin dari segi apapun. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia, dorongan perilaku untuk berbuat baik dalam dirinya. Di dalam hatinya harus punya niat bahwa perilaku yang kita baik menuju ke arah yang harus diarahkan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini ada tahapannya yang harus kita buat, di mana setiap guru ataupun peserta didik bukan hanya guru yang harus mewujudkan keyakinan kelas, ya, semacam aturan, ya, semacam kesepakatan Bapak Ibu keyakinan itu. Jadi untuk mewujudkannya harus ada kesepakatan, bukan langsung kita memutuskan Bapak Ibu. Tapi di sini dalam modul budaya positif, ya, jadi untuk keyakinan kelas ini harus diskusikan terlebih dahulu, ya, bukan langsung kita buat seorang guru, tetapi harus didiskusikan dengan siswa. Nah, jadi untuk mewujudkannya itu ada tahapan-tahapannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Kita akan membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah ada kegiatan semacam cobalah buka, yaitu kita membuat sebuah genggaman, di mana genggaman ini sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, sehingga kita ketika dicoba digoda atau diiming-iming sesuatu, kita tetap dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita genggam itu orang lain tidak boleh tahu, ya. Apa yang kita genggam itu sesuatu yang berharga, jangan, sehingga kita berusaha mempertahankannya walaupun di apapun juga tidak bisa dirayu, ya. Nah, kegiatannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugas Anda melakukan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kedalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sebuah tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda, tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Jadi begini Pak Dokter. Jadi kita bermain, bukan bermain ini ya, mencoba sesuatu yang sangat berharga, yang dimana keberhargaannya ini sehingga kita bertahan, Pak Dokter. Ya, itu bertahan gitu Pak. Jangan sampai apa yang kita pertahankan ini terbuka begitu saja, ya. Itu suatu keyakinan sangat berharga Pak ya. Walaupun diiming-imingi, ya, walaupun diintimidasi, tetap tidak akan tergoyahkan. Seperti itu Bapak Ibu, semacam budaya positif, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai ibarat permata, ya, perilaku positif, ya, walaupun orang lain, ya, mencoba merayu, ya, supaya berperilaku ke arah yang tidak baik. Karena sudah awalnya baik, maka itu akan dipertahankan dengan baik. Nah, itu adalah
kegiatan cobalah buka. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah paradigma teori kontrol, menerangkan tentang mengontrol seorang murid dengan ilusinya, dengan keinginannya bahwa semuanya itu dapat dikendalikan dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, stimulus respon ada teori kontrol. Kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Realitas atau kenyataan, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, setiap individu itu pasti berbeda kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan karena lahir dari kodrat seorang manusia. Karena manusia itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita, Bapak Ibu, hanya menuntut untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ke arah yang lebih baik, karena motivasi intrinsik ini berperan untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi motivasi eksternal itu ya hanya sekian persen, yang wajib itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini konsekuensi. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, Bu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini salah satu cara menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran, Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran ini harus mempunyai motivasi dari dalam, di mana kita harus menjadi teladan yang baik bagi Bapak Ibu ya, bagi murid-murid kita, sehingga murid-murid kita termotivasi oleh diri kita. Walaupun tanpa disuruh, murid-murid kita sudah bisa meniru apa yang kita lakukan. Jadi untuk melakukannya sesuatu tanpa sokongan, ya, tanpa pemberian, tanpa ancaman ataupun hukuman. Kadang-kadang saya juga karena proses menggali suatu pengetahuan itu beda masa.
dulu kita melakukan hal-hal yang tradisional dalam mendidik anak atau mode kekerasan ya. Ternyata itu salah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu harus menuntun menjadi teladan bagi anak didiknya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini sudah dikemas dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga kreatif, yang keempat bergotong royong, yang kelima berkebinekaan global, dan selanjutnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja mandiri di sini universal. Jadi kita menciptakan, menuntun anak didik kita menjadi manusia-manusia yang mandiri, artinya percaya dengan kemampuannya, yang menyandarkan kekuatan yang ada pada dirinya dengan kurikulum Merdeka Belajar, bahwa saya mampu kan anak didik ya untuk menentukan tujuannya dengan tak lupa dituntun oleh kita seorang guru. Jadi mandiri di sini yaitu anak didik ini secara lahir dan batin siap untuk menghadapi tantangan zaman. Bernalar kritis di sini adalah peka kemudian peka akan situasi apapun. Selanjutnya kreatif, ya, kreativitas. Tak lupa anak didik kita didik untuk menuju manusia-manusia yang kreatif. Yang ketiga, selanjutnya yaitu bergotong royong. Sama bergotong royong juga. Bergotong royong wujud dari kolaborasi, karena sesuatu yang tanpa dengan kolaborasi itu tidak akan terlaksana atau terwujud. Berkebinekaan global, ya, bisa adaptasi dengan mode zaman. Di mana anak didik kita, ya, kita tanamkan literasi yang baik kepada anak didik kita bahwa zaman sekarang itu zaman digital. Di mana zaman digital itu riskan tentang penyalahgunaan alat teknologi. Maka pemanfaatannya itu dengan model HP yang dipegang itu diarahkan ke arah yang lebih baik untuk mencari informasi-informasi seputar pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk permainan ya, tapi harus mencari informasi-informasi pelajaran ya. Jadi semuanya harus diarahkan. Tugas kami sebagai guru yaitu mengarahkan dan menuntun ke arah yang lebih baik. Berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tak lupa ya, beriman. Semuanya harus mempunyai keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nomor satu ya. Nah, ada yang namanya motivasi perilaku manusia ya. Motivasi ini atau dorongan sesuatu perilaku yang mendorong manusia mengikuti keinginannya. Apa saja? Ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi itu akan muncul seketika, refleks ya. Ketika mendapat imbalan atau penghargaan, ya pasti ada motivasi dari dalam dirinya ketika ada imbalan atau penghargaan, ya, naikkan kelas, juara 1 dapat buku 10, juara 2 dapat buku 8, juara 3 dapat buku 5. Itu adalah suatu penghargaan menuju motivasi yang motivasi perilaku manusia. Raja yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan ya. Jadi anak didik kita ketika di dalam ruangan harus menghargai dirinya. Yang pertama dengan bersikap jujur terhadap dirinya,
jangan suka melalui guru contohnya, karena itu sebagian dari menghargai dirinya. Menjadi orang yang mereka-inkan, jangan terpengaruh dengan orang lain atau kelompok. Selanjutnya, nah, sini ada hukuman konsekuensi restitusi, di mana setiap hukuman itu ada logo identitas gagal, ada identitas sukses, ada negatif, ada netral, ada positif, Bapak Ibu. Di sini ada identitas gagal atau anak-anak yang seringkali gagal ketika semasa perjalanan pendidikannya. Beliau sering menerima hukuman dari kita, contohnya, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang selalu diingat oleh siswa itu sesuatu yang menjadi ganjalan untuk maju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu konsep yang telah saya susun dan buat dari apa yang telah saya pelajari dari modul 1 budaya positif, ya. Yang pertama hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, selalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Selalu teringat betul Bapak Ibu, ya. Mungkin kita juga pernah mengalami menjadi siswa SD, SMP, ya. Berbeda pendidikan pun kita pernah mengalami sains berikut, ya, terkait hukuman yang diterapkan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Nah, di sini adalah ada ternyata sesuatu yang menyakitkan itu, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Ini selalu teringat oleh anak, ya. Ini dinamakan identitas gagal dan sulit kadang-kadang untuk mengarah ke sukses. Yang selanjutnya itu korban mendapatkan keadilan atau murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, bukan positif tapi negatif yang meningkat. Ketika seorang anak terus mendapatkan hukuman, bukan positif yang meningkat tetapi negatif, Bapak Ibu. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan, ya, karena sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Karena harus takut terus mungkin, ya, bahasa salah, ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi itu konsekuensi dari hukuman, ya. Bapak Ibu, murid atau anak membenci peraturan, sehingga murid atau anak membenci peraturan. Ada identitas sukses, wujudnya apa? Disiplin. Ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi atau pilihan. Yang kedua restitusi, ya. Restitusi itu adalah pilihan mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan menggali apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, itu namanya konsekuensi. Jadi sesuatu yang jangka pendek, ya, tapi selalu diingat oleh murid. Konsekuensi itu tidak terlalu berat, ya. Selanjutnya yaitu korban bisa diabaikan. Selanjutnya murid anak kedua tidak nyaman. Perbuatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Contohnya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, selanjutnya restitusi, ya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam
murid anak yang dapat penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Itu adalah restitusi. Jadi ada jangka waktunya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu negatif, identitas negatif, netral, positif. Identitas negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ada model paksaan Bapak Ibu, jadi merasa anak itu bersalah, merasa dia bersalah ya, karena ada model paksaan. Iya, iya. Mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Netral, identitas netral ya. Lakukan apa yang saya katakan. Stimulus responnya mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Apa hal positifnya? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pertanyaan, teori kontrol dari hal positif, mendorong disiplin positif, mempunyai konsep diri yang kuat. Identitas gagal, hukuman. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, dampak pada murid, marah, merasa bersalah dan diri mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, nyindir, dan merendahkan. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Murid atau anak belajar saat peraturan, ya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, itu ada konsekuensinya pasti. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention, sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, itu adalah konsekuensi. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya, restitusi itu adalah pemecahan masalah dalam konsep modul 1 budaya positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, jadi kita memberikan situasi yang memberikan sebetulnya kepada murid untuk memperbaiki diri mereka, tapi kita menuntun, ya, mengarahkan berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita yang membuat Bapak Ibu untuk mengarahkan anak ke arah yang lebih baik ketika ada permasalahan. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, berdasarkan bakal di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, ya, semacam keyakinan kelas atau peraturan kelas, itu ada konsekuensinya. Bersifat terencana, sudah disepakati. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada perbedaan antara restitusi
ketika kita memarahi anak dengan mode yang keras misalkan ya, membuat mereka merasa bersalah, selalu diingat, nah itu adalah suatu hukuman baik fisik ya, atau yang berkenaan dengan fisik, pukulan ya, push up, lari ya, nah itu adalah hukuman. Atau kata-kata kasar yang bisa selalu diingat oleh anak, misalkan kamu jelek, ngapain kamu di sini. Itu adalah suatu hukuman yang sifatnya tidak terencana tetapi sangat menyakitkan. Nah, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, Pak, Bu. Nah, kita sekarang modenya mode bertanya dulu. Ini adalah sesuatu yang pertanyaan tentang konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Contohnya kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi apa? Hukuman ya? Hukuman ya? Mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat karena terlambat sekolah, datang terlambat. Aturannya datang harus jam 7:30, contohnya datang jam 8. Maka ada suruh mengelilingi lapangan 100 kali. Ya, atau mencatat. Nih, Bu ya. Ini masuk ke hukuman ya, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Itu konsekuensi apa hukuman itu? Kira-kira itu, Unek? Iya. Terima kasih, Unek. Luar biasa ya. Oke. Berdiri di depan apa namanya, atau push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ya, waktu zaman COVID mungkin ini menyusun ininya ya. Nah, jadi sesuatu yang melanggar dianggapnya oleh guru tersebut, maka timbullah suatu hal yang tidak diinginkan atau hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab. Konsekuensi apa hukuman itu? Mana? Hukuman juga ya. Itu sebenarnya tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Saya sendiri pun itu pernah. Saya sadar sekarang, Bu. Iya. Ternyata itu tidak boleh kalau kita ingat ya masa lalu ketika mengajar, ternyata banyak yang harus dievaluasi ya. Pertanyaan, membersihkan WC karena pusat pensiun teman ya. Ini ada membersihkan WC juga, Bu. Ini ingat sama saya saja ini dulu ya, ketika ada anak yang menyalahi tata tertib kelas atau aturan kelas. Iya, tidak boleh. Iya, dulu saya pernah menerapkan juga, dan ketika kita evaluasi ya tentang budaya positif yang timbul dari motivasi dari dalam gitu, Bu, Bapak Ibu, ternyata sesuatu yang kita anggap baik dulu ya, ternyata tidak baik untuk perkembangan psikis murid. Nah, dihukum oleh penghargaan.
kurangi. Ini dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Karena kadang-kadang anak-anak itu ketika hatinya hanya memudah penghargaan atau mengejar ya, kadang-kadang tidak ada motivasi sebenarnya dari dalam dirinya, hanya mengejar penghargaan saja. Ketepatan penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengukur motivasi dari dalam atau dinamakan intrinsik. Jadi penghargaan ternyata di sini telah dibahas bahwa mematikan kreativitas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini acuannya keyakinan ya. Dalam keyakinan kelas semacam peraturan Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ketika ada COVID, peraturan tersebut muncul ya. Ketika di jalan, peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ternyata untuk keselamatan ya, keselamatan ya. Sama Bu, itu juga masker ya. Masker juga untuk keselamatan, baik kita tidak tertular oleh virus COVID-19 ya. Nah, mungkin tujuannya sama, beda penerapannya. Nah, maaf teman-teman, gambarnya nggak ada matanya. Satu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Setiap sekolah juga punya keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas bagaimana sekarang namanya? Ya, bukan peraturan, tapi keyakinan. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau dulu peraturan itu, ya, kita membuat bagaimana kita aja, kalau anak-anak banyak ada aja ya. Ternyata untuk sekarang itu Pak, Bu, namanya keyakinan kelas, dan untuk pembuatan itu anak dilibatkan, sepakat atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk peraturan dari kurikulum merdeka. Iya, kesepakatan kelas. Alhamdulillah. Sudah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang pertama mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat. Negatif menjadi positif. Tinjau kembali pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Sekolah tinjau ulang keyakinan kelas ya, sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi di sini mungkin ada diskusi kecil-kecilan untuk menyusunnya dengan siswa. Disepakati dari yang negatif, misalkan ya, tidak masuk sekolah menjadi sering masuk sekolah, atau suka terlambat menjadi tidak terlambat mungkin. Lima, posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer atau manage. Nah, posisi kita itu yang baik itu di posisi yang mana itu, Bapak Ibu?
Yang posisi yang baik itu Pak Dorman, yang mana Pak Dorman kira-kira? Ada yang terburuk, membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kita bahas selanjutnya, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu ya, dari apa yang telah saya susun. Ini penampilan videonya tidak bisa ditampilkan. Maaf fotonya ya, kurang bagus. Contoh posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, posisi penghukum ini contohnya menghardik atau mungkin dengan kata-kata kasar Bapak Ibu ya, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman. Nah, ini secara fisik atau verbal ada dampak. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam sama kita, ya. Terus tidak menyukai guru atau maupun tertentu, ya. Saya pernah merasakan sendiri dan insya Allah saya evaluasi dari waktu ke waktu ya. Membuat merasa bersalah. Apa itu? Lembut suaranya ya, tapi menyalahkan siswa, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru sehingga menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah rendah diri dan menarik diri karena dari kata-katanya tersebut mungkin Bapak Ibu ya selalu membuat anak ini selalu merasa bersalah. Contohnya jangan kamu ulangi lagi ya seperti itu. Masa kamu tidak sayang sama ibu? Nah, contohnya. Teman, guru bersikap ramah, cenderung bersedap gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, Pak Dorman, itu posisi teman yang baik Pak ya? Iya, mana ya? Dampaknya murid bergantung pada 7 orang, membuat siswa tidak mandiri. Ada dampaknya ternyata, ya. Murid bergantung pada 1 orang. Ini posisi teman walaupun baik, tapi ada dampaknya. Jadi mungkin ketergantungan Pak. Jadi murid ini kan tergantungan. Kalau tidak ada panorama, wah bebas gitu ya. Harus panorama saja kelas 5. Kalau tidak panorama, wah bebas. Contohnya itu ya. Jadi ketergantungan kepada guru yang dianggap sudah dekat atau teman. Nah, pemantau. Apa itu pemantau? Pemantau ini nada bicara dan ekspresi daftar identitas berhasil. Ya, nada bicara dan ekspresi daftar identitas berhasil. Cuma memantau, melihat. Pemantau tetap, memantau sang siswa diberi sanksi. Cuma mantau ya, mantau saja. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebalikan, tidak sepenuhnya mandiri. Itu posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Apa itu manajer? Suara netral tercipta, identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan, menggali sesuatu hal yang positif, bermakna membantu siswa untuk memecahkan masalah atau solusi. Dampaknya apa? Murid mandiri atau pendek, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Ternyata ya yang paling baik mungkin Bapak Ibu oleh kita sebagai guru, ternyata itu adalah posisi manajer, sama seperti Bapak Kepala ya, posisi manajer mengarahkan kita. Nah, maaf Ibu, ini ada yang ini salah ini. Ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5
kasih sayang dan rasa diterima, Pak. Semuanya membutuhkan kasih sayang. Karena tanpa kasih sayang, ya, orang itu akan goncang terus ya. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Satu persatu, insya Allah kita akan membahasnya. Ini dari kalimat aku senang main kejar-kejaran dengan Bapak Guru. Seru. Ya. Bapak kejar aku karena Bapak Guru sayang aku. Ya, ketiga. Apa hebat kan? Bisa bikin Bapak Guru kejar aku? Oh, kan? Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah tersirat, Pak, Bapak Ibu, ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bapak Guru. Itu masuk ke penguasaan apa itu, Bapak Ibu? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Apakah kasih sayang? Ya. Senang itu harga benar. Iya. Kesenangan ya. Nah, selanjutnya Bapak kejar aku karena Bapak Guru sayang aku. Itu apa? Kenapa itu? Aku hebat kan? Bisa bikin Bapak Guru kejar aku? Apa itu? Namanya? 5 posisi, 5 kebutuhan dasar manusia, Bu. Ya, penguasaan, Bapak Ibu ya, ternyata. Jadi merasa dirinya menguasai ini kita gitu ya. Ibu kejar aku. Nah, dikejar sama ibunya. Ternyata ibunya sudah dikuasai sama muridnya. Ya, ya itu ada penguasaan ternyata murid ya. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Ini kebutuhan dasarnya apa itu, Bapak Ibu? Kebebasan, benar sekali. Ya. Yang bebas. Ya. Nah, gambar ya, karena sesuatu yang kadang-kadang terjadi ya di kelas itu, murid ketika dikasih materi terus berbicara, gambar. Ternyata bebas, mereka gampang. Selanjutnya, Bapak Ibu. Mewujudkan dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Mungkin kita mempunyai orang-orang yang penting dalam hidup kita, sehingga kita bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Apa yang kita inginkan itu pasti kita kejar. Nah, itu adalah dari dunia berkualitas ya, tujuan. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kita punya sifat masing-masing, karakter masing-masing, cuma ada yang lebih ideal ya, yang kita tonjolkan dalam diri kita. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada sebuah segitiga. Yang mana segitiga di sini ada
contoh nilai-nilai yang kita yakini, ya, yang kita lalui. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, apa kalimatnya? Ketika kita menghadapi seorang anak, kalimat menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ternyata kalimat ini bisa menstabilkan identitas anak. Kita tidak terlalu menyalahkan kepada anak. Ada validasi tindakan atau kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini bukan keyakinan agama yang ditanyakan, ya, tetapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ketika si anak ini melakukan suatu kesalahan, Bapak. Jadi ditanyakan sebuah keyakinan kelas supaya anak selalu ingat bahwa mereka ketika melakukan suatu kesalahan, ternyata mereka melanggar suatu keyakinan kelas, di mana nilai-nilai keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Dari segitiga restitusi ini, selanjutnya yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada pertanyaan yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalimat ini kalimat terakhir yang ditanyakan ketika kita melaksanakan restitusi dalam rangka memecahkan solusi, mengarahkan anak ke arah yang lebih baik supaya mereka tidak salah arah, Bapak Ibu. Jadi namanya segitiga restitusi. Dalam budaya positif, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas supaya anak ini tidak goncang pikirannya, tidak kemana-mana. Kita stabilkan dulu, tapi tidak menyalahkan si anak. Selanjutnya validasi kebutuhan atau validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ya, pada minggu-minggu kemarin saya juga pernah aksi nyata tentang segitiga restitusi menerapkan langsung kepada anak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini untuk kedepannya ketika ada suatu masalah tentang anak, teman-teman, ya, insya Allah kita akan menerapkan suatu segitiga restitusi yang telah dipelajari dalam modul 1 yaitu budaya positif dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, langsung ke penghujung, mungkin alhamdulillah terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya telah menyelesaikan memaparkan modul 1 tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat berharga bagi kita, di mana kita harus bisa menerapkannya secara langsung dan menjadi teladan bagi anak didik kita. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa diterima dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Romli SPD yang sudah memaparkan materi budaya positif di hadapan kita semua. Hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya kita pada acara yang kelima, yaitu acara tanya jawab terkait paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Romli. Disilakan kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung
poin 3 ya. Iya. Di situ Pak, saya mau bertanya bagaimana caranya mengatasi agar kita itu kepalang tangan terbuka dengan masalah yang tidak terbuka, sedangkan manusia punya kadar kemampuan adanya ego dan sesuatu masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Syaila. Dengan pertanyaan yang telah diberikan tadi, saya sedikit untuk mengarahkan tujuan daripada semacam permainan kepala tangan ya. Jadi kepala tangan di sini yaitu suatu stimulus respon yang ada pada diri kita untuk menjaga sesuatu yang berharga Pak dalam diri kita. Jadi walaupun sesuatu itu diiringi oleh apa yang namanya hal-hal yang sangat berharga juga ya, tetapi kita mempunyai pendirian bahwa apa yang ada dalam diri saya ini jangan sampai orang lain itu tahu ya, jangan sampai orang lain itu tahu isinya Pak Bu, sesuatu yang berharga ibarat berlian gitu ya. Jadi di sini adalah suatu pendirian di mana orang tersebut memegang teguh sebuah prinsip Pak untuk semacam budaya positif ya. Jadi karakter-karakter yang baik gitu. Walaupun orang ini disuguhi perilaku apa namanya Pak, diajak atau dibujuk Pak ya, kesini katanya. Pokoknya senang ini Pak, enak ini begini katanya. Tapi beliau berteguh pendirian bahwa hal yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan. Teguh, jadi satu menjaga hal yang positif itu Pak, tujuannya itu. Yang berharga Pak Bu, perilaku yang positif dijaga teguh gitu ya. Secara motivasi dari dalam, ya jangan dibuka. Ibarat kalau orang itu sesuatu yang berharga apa ya Bu? Jangan sampai orang lain tahu, jangan dibuka. Ya, itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan paham ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan yang lainnya. Ya. Ini untuk semuanya ya, Bu, ini Pak. Ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak talian mengenai kesepakatan kelas itu sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru. Kalian. Ya, itu kesepakatan yang Bapak bilang ya. Itu semua harus punya. Kita masuk ke kelas itu, kita kan itu dengan anak-anak kita membuat kesepakatan. Terus kita bertanya kepada anak-anak kita membuat kontrak belajar di rumah ya. Sekarang kesepakatan kerja, kesepakatan dalam. Misalkan kalau anak kelas 1, kelas 2 bisa kita jangan buang sampah sembarangan. Jadi harus dilatih itu ke anak. Anak itu dibiasakan buang sampah ke tempat sampah. Terus perintah izin kalau mau keluar atau ke kamar mandi atau kemana harus minta izin seperti itu. Iya. Kalau untuk anak-anaknya kan untuk yang kelas tinggi ya sama aja. Jadi cuma perbedaannya kalau dulu itu kita menggunakan sedikit gitu. Cuma untuk keyakinan kelas ini kita sebagai guru ada diskusi kecil. Iya. Saja sih. Cuma tidak terlepas dari nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Itu harus dilaksanakan Iya. kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi pertanyaan dari Bu Nen ini tentang semacam belum kontrak Bu ya, kontrak kelas.
kalau sekarang namanya kesepakatan kelas, di mana tujuannya sama. Yang perbedaannya sekarang itu ada diskusi kecil Pak di kelas kita untuk membuat suatu kesepakatan. Ada cuma kita menuntut saja suatu hal yang wajib atau punya nilai kebajikan, maka kita terapkan di situ Bu ya. Dan anak-anak ada berbalik dari mereka bahwa mereka setuju. Itu ibarat di dalam sebuah rapat kita ya, setiap rapat itu membuat kesepakatan dulu. Dimana kalau ada peserta yang melanggar itu ada konsekuensi Pak. Jadi itu mungkin namanya kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Neng. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum ini, sebetulnya saya juga ada ini Pak. Mohon waktunya sebentar ya. Jadi dari setelah menyimak tadi tentang diseminasi budaya positif, ini kan sebetulnya kita kan sudah terbiasa menerapkan reward and punishment, kan? Jadi kalau dia berprestasi kita kasih hadiah, kalau dia bukan perilaku buruk ya, melanggar aturan, kita kasih hukuman atau punishment. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara ini kan tidak pas ya dengan budaya Indonesia. Bahkan di sini ada prinsip stimulus respon, bahwa perilaku sebagai suatu kesalahan, kan selama ini kita menganggap itu perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, makanya harus diluruskan. Karena tujuan pembelajaran juga adalah ya artinya yang bengkok-bengkok itu sekolah lurus gitu. Tetapi ternyata menurut budaya positif semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu buruk apalagi yang baik ya. Nah, pertanyaan saya untuk bisa memahamkan ini gitu ya pada mindset gitu, karena kita sudah tercetak kepada itu. Bagaimana caranya gitu ya? Kalau ada seorang siswa katakanlah dia membuat kegaduhan kan, di kelas, ya sehingga salah seorang siswi menangis, dia biar kerok Pak. Kalau kita tidak membuat satu hukuman, punishment, perilaku apa atau aktivitas apa yang kita berikan kepada siswa, realnya itu seperti apa, sehingga kita tidak memberikan hukuman dari itu kan, sehingga tidak berdampak. Saya hukuman tak pernah saya dihukum dipoe kan, sehingga supaya jangan seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terkait perilaku Pak ya, perilaku seorang siswa jika sudah membuat suatu kesalahan atau kegaduhan di kelasnya, setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka respek kita itu langsung Pak ya, langsung memanggilnya. Ternyata itu Pak, dalam modul yang telah saya pelajari itu namanya ada segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada tahapannya yang harus kita lakukan, di mana kita tidak langsung menyerahkan anak, tetapi memanggil dulu supaya anak ini distabilkan terlebih dahulu. Ya, distabilkan terlebih dahulu, namanya validasi apa? Kalau nggak salah validitas stabil ya. Di sini kita mengarahkan atau menanyakan terlebih dahulu Pak kepada anak apa yang membuat perilaku tersebut terwujud. Jadi tidak langsung mencampur gitu Pak. Jadi kita mengontrol terlebih dahulu. Karena mungkin ada 5 kebutuhan dasar manusia yang beliau tidak miliki. Mungkin adanya kasih sayang Pak. Ya. Dari orang tuanya mungkin. Nah, sehingga timbul perilaku-perilaku yang negatif. Selanjutnya validasi tindakan. Validasi tindakan ini memvalidasi si anak ini Pak untuk mengontrol bahwa tindakan yang mereka lakukan ini apakah bisa diperbaiki tentang kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Itu Pak arahnya. Maksudnya itu yang tadi itu keyakinan Pak, apakah mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itu Pak.
Tapi ada kesepakatan itu Pak dengan anak tersebut. Kita hanya menuntut saja, cuma tindakan mereka yang lalu Bapak mandiri gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Kita mengarahkan saja Pak, mengarahkan. Bisa dipahami Pak. Jadi yang kita lakukan itu kan kepada si pelaku ya. Iya. Sementara kan kalau saya lihat paparan tadi itu, kita juga tidak memperhatikan hak siswa lain gitu Pak ya. Iya. Karena sesungguhnya teman-temannya itu dia merasa terancam kan. Iya. Tidak merasa aman di kelas kan. Iya. Mereka ingin loh bahwa si ini nih ada hukuman lah gitu, ada tindakan dari kita yang mewakili keinginan mereka bahwa perilaku itu salah. Sementara ada paradigma bahwa setiap perilaku itu individual, artinya tidak disalahkan. Gitu. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu bisa kita melakukan validasi itu bertahap. Gitu. Tapi ketika si anak terus-menerus, tadi itu saya katakan menjadi biang kerok, kita juga kan mesti memikirkan si korban. Biasanya kan si korban ini korban bully lah katakan. Mereka merasa tidak diwakili lah, tidak merasa dibela lagi. Padahal kan kebutuhan dasar manusia itu kan salah satunya ya. Bahwa mereka butuh kasih sayang kan, butuh perhatian. Kita sementara ini kan memperhatikan si A saja, si subjek saja. Bagaimana itu? Makanya itu Pak, dalam aksinya itu Pak ya, itu kita hadirkan. Jadi aksi yang dibuat salah, aksi yang punya salah gitu ya. Kita hadirkan, kita proses gitu secara restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada Pak ya. Stabilitas tindakan, validasi tindakan dan keyakinan kelas. Jadi kita mengikuti alur aja dulu Pak, dengan tahapan-tahapan atau kesepakatan yang kita buat dengan orang yang tadinya membuat masalah atau membuat tindakan yang tercela gitu Pak ya di kelas. Itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau kurang puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tanya jawab barangkali sudah karena durasi juga. Jadi tanya jawabnya bisa off the record saja nanti diskusi dengan forum. Kita akhiri acara kita dengan sama-sama, kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah.